Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan itu seperti tanaman. Kalau dirawat dengan cinta, kasih sayang, dan perhatian, dia akan tumbuh subur, adem, dan meneduhkan. Tapi kalau dibiarkan tanpa perawatan, lama-lama layu, kering, bahkan mati. Salah satu air kehidupan yang sangat penting dalam rumah tangga adalah kepuasan pasangan. Nah, masalahnya, banyak yang menganggap remeh hal ini. Padahal, pakar hubungan bilang, mengabaikan kepuasan pasangan itu seperti menggali lubang perlahan untuk pernikahan sendiri. Kalau kamu ngerasa rumah tangga kamu mulai hambar, gampang meledak, atau makin sering diam-diaman, bisa jadi kamu atau pasanganmu sedang mengalami hal ini. Yuk, kita bahas kenapa secara ilmiah kepuasan pasangan itu sangat krusial. Apa bahayanya kalau diabaikan? Dan gimana solusinya menurut para pakar? Kepuasan pasangan bukan cuma soal fisik, tapi emosional juga. Pakar hubungan dari banyak universitas top dunia menekankan bahwa kepuasan dalam rumah tangga itu ada dua, fisik dan emosional. Nah, yang sering dilupakan adalah kepuasan emosional. Bayangkan pasangan kamu tiap hari bareng, tapi gak pernah benar-benar kamu dengerin, gak pernah kamu peluk hangat tanpa alasan, atau gak pernah kamu tanyain perasaannya. Lama-lama, dia bakal ngerasa sendirian dalam pernikahan. Menurut studi dari The Gottman Institute, pasangan yang tidak puas secara emosional lebih rentan mengalami konflik yang makin tajam dan jarang bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. 2. Efek jangka panjang, menurunnya kualitas komunikasi. Satu hal yang langsung terasa ketika pasangan merasa diabaikan adalah komunikasi mulai terganggu. Hal-hal kecil mulai dibesar-besarkan. Yang tadinya bisa bercanda, jadi mudah tersinggung. Kenapa? Karena hati udah penuh dengan rasa kecewa, tapi gak tahu harus ngomong gimana. Pakar hubungan menyebut ini sebagai emotional disconnection, alias terputusnya ikatan emosional. Kalau dibiarkan, hubungan yang awalnya penuh cinta bisa berubah jadi sekadar formalitas. Parahnya, ini bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa disadari. Hubungan intim yang tak lagi menggairahkan. Gak bisa dipungkiri, kepuasan fisik alias hubungan intim juga memainkan peran besar dalam keharmonisan rumah tangga. Tapi jangan salah, hubungan intim yang ideal itu bukan cuma soal aksi, tapi juga soal perasaan. Kalau pasangan merasa gak dihargai, dipaksa, atau dianggap sebelah mata, maka gairah akan turun drastis. Pakar seksual dan psikologi keluarga menyebut bahwa hubungan intim seharusnya jadi tempat berbagi kehangatan dan kasih sayang, bukan cuma rutinitas atau kewajiban. Ketika salah satu merasa gak nyaman atau tidak puas, maka akan muncul perasaan bersalah, marah dalam diam, dan akhirnya menjauh. 4. Bahaya silent resentment, marah tapi diam. Salah satu yang paling berbahaya dalam pernikahan adalah silent resentment, yaitu perasaan jengkel, kecewa, atau bahkan benci yang gak pernah diungkap. Ini sering terjadi saat pasangan merasa gak didengar atau gak dihargai. Mereka gak marah secara langsung, tapi mulai menarik diri, malas ngobrol, malas disentuh, bahkan malas pulang ke rumah. Ilmuwan dari Harvard University menyebut bahwa silent resentment ini adalah pembunuh perlahan dalam hubungan. Diam-diam, cinta terkikis habis. Diam-diam, komitmen mulai goyah, sampai akhirnya, perpisahan pun terasa sebagai jalan keluar yang paling nyaman. 5. Solusi jitu dari pakar, bangun ulang koneksi emosional. Lalu, gimana cara mengatasinya? Tenang, pakar punya banyak saran yang bisa kita praktekkan secara sederhana. Intinya, mulai dari hal kecil, tapi rutin dilakukan. Mulai dengan mendengarkan, jangan cuma dengar, tapi benar-benar simak. Tahan dulu komentar, cukup tanya, kamu lagi ngerasa apa hari ini? Sentuh tanpa alasan, pegang tangan pasangan saat nonton TV, peluk dari belakang saat dia masak, atau cium kening sebelum tidur. Itu semua bentuk perhatian nonverbal yang menguatkan ikatan batin. Jangan tunda bicara hati ke hati, ambil waktu 15 menit tanpa gadget, tanpa gangguan. Duduk bareng, ngobrol dari hati. Tanya hal yang sederhana, apa yang bikin kamu bahagia akhir-akhir ini? Atau,
Apa yang pengen aku ubah supaya kamu lebih nyaman? 6. Jadwalkan waktu khusus berdua. Menurut para ahli hubungan, pasangan yang rutin punya waktu berkualitas berdua lebih mampu mempertahankan keintiman dalam jangka panjang. Gak perlu ke tempat mahal. Jalan sore berdua, nonton bareng di rumah, atau masak berdua udah cukup bikin hubungan makin erat. Waktu khusus ini bikin pasangan merasa diperhatikan dan penting. Dan ini langsung berpengaruh pada kualitas komunikasi, keintiman, dan kerjasama sehari-hari. 7. Jangan remehkan pujian dan apresiasi. Kadang kita terlalu sibuk cari kesalahan pasangan sampai lupa kalau dia juga butuh diakui. Pakar psikologi menyarankan, biasakan mengucap terima kasih walau untuk hal kecil. Contohnya, makasih ya udah masakin hari ini. Enak banget. Aku senang kamu temenin aku hari ini. Rasanya beda. Kalimat sederhana ini bisa memperbaiki suasana hati yang tadinya penuh beban. 8. Belajar bareng, bukan salahkan. Masalah pasti ada, tapi pernikahan bukan tempat cari siapa yang paling benar. Ini tentang saling belajar dan saling menyesuaikan. Coba ubah kalimat menyalahkan jadi kalimat ajakan. Misalnya, daripada bilang, "Kamu gak pernah ngerti aku," coba bilang, "Aku pengen kamu lebih ngerti aku. Gimana kalau kita ngobrol lebih sering?" Dengan komunikasi seperti itu, konflik bisa diurai dengan lebih damai dan hati tetap tersambung. 9. Rawat hubungan layaknya investasi. Pernikahan itu bukan sesuatu yang otomatis langgeng. Ia butuh perawatan, butuh waktu, tenaga, dan perhatian. Sama kayak kita ngurus tanaman atau menabung masa depan. Kalau gak dirawat, ya bisa kering dan rusak. Pakar menyarankan pasangan untuk punya ritual keintiman, seperti berdoa bersama sebelum tidur, ngobrol sebelum tidur tanpa gadget, berpelukan minimal 20 detik setiap hari. Secara ilmiah ini bisa menurunkan stres dan meningkatkan hormon cinta, oksitosin. 10. Jangan lupa berdoa minta keberkahan. Terakhir, para pakar hubungan muslim juga menekankan pentingnya melibatkan Allah dalam setiap aspek pernikahan. Kepuasan, kebahagiaan, dan keharmonisan sejati datang darinya. Jadi jangan lupa selalu berdoa agar hati kita dan pasangan terus disatukan dalam cinta yang tulus dan diberkahi. Cinta harus dirawat, bukan dianggap basi. Mengabaikan kepuasan pasangan bukan hanya bikin hubungan hambar, tapi bisa jadi pintu masuk konflik besar yang gak kelihatan. Ilmu psikologi dan studi pernikahan sepakat, komunikasi, empati, dan perhatian kecil sehari-hari adalah solusi paling jitu. Jadi, ayo jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Kalau kamu sayang pasanganmu, tunjukkan dengan perhatian, sentuhan, dan kata-kata. Karena cinta yang terus dirawat akan tumbuh kuat, dewasa, dan bikin hidup makin bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.